Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Kansa Farinda Halisa. Dan ya, aku masih menjadi bagian mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas kedudukan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang biasa kita kenal dengan Perpu. Sebelum membahas kedudukan keduanya, alangkah baiknya kita ngerti dulu nih pengertian sebenarnya dari Perpu dan undang-undang itu apa sih? Dan perbedaan apa yang dimiliki oleh keduanya. Langsung aja kita menuju ke penjelasan pengertian dari keduanya. Apa itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang biasa disingkat dengan Perpu adalah peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh Presiden dalam hak ihwal kegentingan yang memaksa. Sampai dengan tahun 2017 sudah tercatat 214 Perpu yang pernah dikeluarkan oleh Presiden. Apa itu undang-undang? Undang-undang adalah hukum dasar negara yang tertulis untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam membentuk negara. Undang-undang juga berperan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan antar keduanya. Apa sih perbedaan yang dimiliki oleh undang-undang dan Perpu? Terdapat 3 perbedaan yang dimiliki oleh keduanya. Yang pertama, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Kedua, Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden sepihak dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Ketiga, Perpu memiliki jangka waktu yang terbatas karena harus memiliki persetujuan dari DPR secepatnya. Apabila Perpu disetujui oleh anggota DPR, maka Perpu tersebut akan dijadikan undang-undang. Sedangkan apabila ditolak, Perpu tersebut akan dicabut. Nah, karena sekarang kita udah ngerti nih pengertian sebenarnya dari keduanya dan kita juga udah tahu perbedaan yang dimiliki oleh keduanya, sekarang kita bisa bahas perbandingan kedudukan keduanya menurut TAP MPR dan undang-undang. Peraturan undang-undang menurut TAP MPR nomor 20 MPRS tahun 1966 berisi tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang terurut menjadi: pertama, UUD RI 1945, yang kedua TAP MPR, ketiga undang-undang dan Perpu, keempat peraturan pemerintah, kelima keputusan Presiden, keenam peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri dan instruksi menteri. Peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 yang berisi tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang terturut menjadi: yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Ketetapan MPR, yang ketiga Undang-Undang, keempat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, kelima peraturan pemerintah, keenam keputusan Presiden, yang ketujuh peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terurut menjadi: yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, kelima peraturan Presiden, yang keenam peraturan daerah, dan yang ketujuh peraturan kabupaten kota. Dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut dapat kita lihat bahwa ada ketidakkonsistenan kedudukan yang diduduki oleh undang-undang dan Perpu. Pada TAP MPR nomor 20 MPRS tahun 1966 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, undang-undang dan Perpu memiliki kedudukan yang setara. Sedangkan pada TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000, Perpu berada di bawah undang-undang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Walaupun sebenarnya Perpu adalah pengganti undang-undang dan yang seharusnya memiliki kedudukan yang sama atau sejajar, ada kalanya Perpu kadang dianggap berada di bawah undang-undang dan kadang dianggap berada sejajar atau sederajat dengan undang-undang. Nah, hal itu bisa terjadi karena walaupun Perpu memiliki kedudukan yang sejajar dengan undang-undang, Perpu ini kadang dikatakan di bawah undang-undang karena belum disetujui oleh DPR, serta keduanya dibentuk dalam keadaan yang berbeda. Undang-undang dibentuk oleh Presiden dalam keadaan yang normal dan dengan persetujuan DPR. Sedangkan Perpu dibentuk oleh Presiden dalam keadaan genting tanpa persetujuan DPR. Hal inilah yang kemudian membuat kedudukan Perpu kadangkala dianggap memiliki kedudukan di bawah undang-undang. Apakah sebenarnya kedudukan Perpu dan undang-undang sejajar? Seperti yang sudah kita bahas tadi, kedudukan keduanya seringkali mengalami ketidakkonsistenan dalam urutan. Namun, hierarkinya keduanya adalah setingkat atau sama dikarenakan fungsi maupun materi muatan Perpu adalah sama dengan fungsi maupun materi muatan undang-undang. Terciptanya Perpu terjadi karena adanya kegentingan dalam membuat keputusan, dan adanya Perpu ini juga sebagai pengganti undang-undang.
Tidak bisa dikatakan bahwa kedudukan undang-undang lebih tinggi dibandingkan Perpu karena adanya persetujuan dari anggota DPR. Mengapa? Karena nantinya setelah Perpu ini keluar, persetujuan DPR pun akan dimintai dan apabila memperoleh persetujuan, maka Perpu tersebut akan menjadi undang-undang. DPR dapat tetap ikut dalam pembuatan Perpu. Sehingga sebenarnya tidak ada yang membedakan Perpu dengan undang-undang karena semuanya melibatkan tokoh yang sama. Hanya saja sistematisnya yang berbeda karena adanya kegentingan di awal. Nah, sekarang kan udah paham kan kalau kedudukan Perpu dan undang-undang itu sejajar serta alasannya mengapa? Kalau begitu, penjelasannya sampai sini dulu ya. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan video ini. Sampai bertemu di tugas selanjutnya. Dadah!